Selamat pagi Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja PPG batch 3 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Valentina Magdalena Bivel, asal perguruan tinggi Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke dengan NIM 25869051924. Asal instansi SMA Negeri 3 Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi NTT. Saya akan melakukan praktek mengajar pembelajaran tentang peran hierarki dalam Gereja Katolik pada fase F kelas 11. Siap. Hormat. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Silakan duduk. Terima kasih, Bu. Angelina Luku Makmuklau, ada Ibu. Justina Wotan, ada Ibu. Pikel Branko, ada Ibu. Luisa Sosa, ada Ibu. Jenilda Mendonsa, ada Ibu. Selamat pagi untuk kita semua. Pagi, Ibu. Sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, salah satu siswa memimpin doa pembuka. Ibu guru dan teman-teman semua, sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita menghadap Tuhan di dalam doa. Dalam nama Bapa, selamat pagi Allah Bapa, Allah Putra, serta Bunda Maria dalam kerajaan surga. Puji dan syukur kami anak-anak-Mu haturkan kembali di hadapan hadirat-Mu, karena begitu besar cinta dan kasih-Mu, sehingga Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan, sehingga kami masih dapat berkumpul di ruang kelas ini untuk memulai pelajaran kami pada pagi hari ini. Terima kasih untuk Angelina yang sudah memimpin doa pembuka pada hari ini. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu akan membuat kesepakatan kelas antara kalian dan Ibu. Jadi kesepakatan kelas yang pertama adalah kalian harus mengikuti segala aturan yang telah dibuat untuk kita sepakati bersama. Yang pertama, harus sopan santun. Yang kedua, datang ke sekolah harus tepat waktu. Yang berikut, harus selalu menjaga kebersihan kelas. Satu orang, kita berdiri semua dulu. Sesuai yang sudah disiapkan untuk SD, silakan. Tepuk hierarki. Paus, uskup, imam, diakon. Oke. Hari ini kita akan memulai pembelajaran kita tentang peran hierarki dalam Gereja Katolik. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu punya pertanyaan-pertanyaan. Yang pertama itu, apa itu hierarki dalam Gereja Katolik? Ada yang bisa jawab? Ibu. Silakan. Hierarki dalam Gereja Katolik merupakan struktur kepemimpinan yang dimulai dari paus, uskup, imam, dan diakon yang memiliki tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Oke, tangan. Pertanyaan yang kedua, siapa itu paus? Kita semua kan sudah mengenal siapa itu paus, Pak.
Silakan. Paus merupakan paling tertinggi di gereja Katolik. Oke, kita kasih tepuk tangan. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini yaitu melalui pengamatan struktur hierarki dan juga membaca ajaran gereja tentang peran hierarki dalam gereja Katolik, murid mampu menjelaskan dan menguraikan masing-masing hierarki dalam gereja Katolik dan mengungkapkan rasa syukur atas keberadaan hierarki dengan doa, ungkapan syukur, dan tindakan nyata. Adapun penilaian-penilaian yang akan Ibu ambil pada saat kegiatan pembelajaran ini yaitu tentang percakapan singkat antara Maria dengan paus, uskup, imam, dan diakon, dan juga ada diskusi kelompok yang akan diambil nilainya pada saat kegiatan pembelajaran. Oke, yang pertama anak-anak bisa lihat ke depan. Hierarki dalam gereja Katolik, tingkatan yang paling tinggi yang pertama adalah paus. Jadi Kristus mengangkat Petrus menjadi ketua para rasul lainnya untuk menggembalakan umatnya. Paus pengganti Petrus adalah pemimpin para uskup. Yang berikut, menurut kesaksian tradisi, Petrus adalah uskup Roma yang pertama. Karena itu Roma selalu dipandang sebagai pusat dan pedoman seluruh gereja. Maka menurut keyakinan tradisi, uskup Roma itu pengganti Petrus bukan hanya sebagai uskup lokal, melainkan terutama fungsi sebagai ketua dewan para uskup. Paus adalah uskup Roma dan sebagai uskup Roma dia adalah pengganti Petrus dengan tugas dan kuasa yang serupa dengan Petrus. Hal ini dapat kita lihat dalam sabda Yesus sendiri, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga." Tugas hierarki yang pertama dan utama adalah mempersatukan dan mempertemukan umat. Tugas itu boleh disebut tugas kepemimpinan, dan para uskup dalam arti yang sesungguhnya disebut pembesar umat yang mereka bimbing. Itu bisa kita lihat dalam Lumen Gentium artikel yang ke-27. Tugas nomor 1 dibagi menjadi 3 tugas khususnya menurut 3 bidang kehidupan gereja. Yang pertama itu adalah komunikasi iman gereja terjadi dalam pewartaan, perayaan, dan juga pelayanan. Maka dalam 3 bidang itu para uskup dan paus untuk seluruh gereja menjalankan tugas kepemimpinannya. Melihat perkembangan demikian, para imam menjadi wakil uskup di masing-masing jemaat setempat. Dalam arti tertentu, mereka yang menghadirkan uskup di tengah-tengah gereja lokal. Jadi pada zaman dahulu itu uskup itu adalah kepala di gereja lokal, tetapi lama-kelamaan karena iman Katolik semakin berkembang di setiap daerah, sehingga imam itu pengganti dari uskup di paroki. Yang berikut, diakon. Oke. Diakon itu dia berada dalam tingkatan hierarki yang paling rendah. Karena yang pertama itu diakon itu ditumpangi tangan bukan untuk imamat, melainkan untuk pelayanan. Jadi diakon itu tidak sudah dihabiskan, tapi dia bukan mendapatkan tumpangan untuk memimpin misa, bukan. Tetapi dia sebagai pelayan. Hierarki dari yang paling tertinggi sampai paling terendah, menurut kalian apa yang kamu pahami tentang paus? Anak-anak bisa lihat gambar yang ada di depan dan bisa menjelaskan apa itu paus. Tugas dan tanggung jawabnya sebagai apa? Silakan. Ada yang bisa jawab?
Silakan Angelina. Paus itu merupakan pemimpin tertinggi dalam gereja Katolik. Tugas dan tanggung jawab dia memberikan sakramen, menghabiskan para uskup. Oke. Apa yang kalian pahami tentang uskup dan tugasnya? Sebagai uskup itu dia tugasnya sebagai apa? Uskup adalah pemimpin di gereja lokal, tugasnya untuk mengajar, meluruskan, dan memimpin umat di keuskupan. Oke. Oke. Sebelum kita lanjut pada pembelajaran yang berikut, silakan berdiri. Kita sedikit dulu. Tepuk hierarki. Paus, uskup, imam, diakon. Engkau adalah Kristus, Anak Allah yang hidup. Semua ini patung dan pada patung lain yang kita lewati itu mati dan membusuk, tapi kita menyembah Allah yang hidup dan engkau anaknya. Berbahagialah engkau, Simon Petrus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu padamu, melainkan Bapakku yang di surga. Seumur hidupmu, kamu dipanggil Simon, dia yang benar. Tapi hari ini, engkau adalah Petrus. Apa isi video barusan kalian nonton? Ada yang bisa jawab mungkin isi dalam video yang tadi? Simon yang mengakui Yesus sebagai Oke, Simon yang mengakui Yesus sebagai anak Allah. Ada yang bisa jawab? Isi dari video yang tadi kalian nonton itu isinya apa? Percakapan antara siapa dan siapa? Yesus dan Simon yang diubah namanya menjadi Petrus. Oke, percakapan antara Yesus dan Simon yang diubah namanya menjadi Petrus. Nah, video tadi itu adalah bagaimana perjalanan tentang pembentukan hierarki dalam gereja Katolik. Oke. Supaya lebih kalian pahami tentang materi pada hari ini, aku akan menjelaskan yang pertama. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, ada yang namanya pemimpin tertinggi negara Indonesia itu siapa? Presiden. Ya, presiden. Oke. Ada presiden, di bawah presiden ada apa lagi? Di bawah presiden itu ada gubernur. Di bawah gubernur ada apa lagi? Bupati. Wali kota, terus yang berikut camat, kelurahan atau desa. Yang berikut ada dan yang paling rendah adalah RT. Oke. Jadi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, kita mengenal istilah hierarki pemerintahan yang tadi kalian sudah sebutkan, dari yang paling tinggi sampai yang terendah. Nah, dalam gereja Katolik juga kita mengenal yang namanya hierarki gereja. Nah, hierarki Katolik adalah susunan kepemimpinan dalam gereja yang ditetapkan oleh Kristus sendiri untuk menuntun, menguduskan, dan memelihara kesatuan umat Allah. Jadi, engkau adalah Petrus, dan di atas batu bara ini akan kudirikan gerejaku. Itu dalam Matius 16 ayat 18. Yang berikut,
Kata hierarki itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu hieros, hieros yang berarti suci, dan arche yang berarti memimpin, yang berarti kepemimpinan suci. Jadi, hierarki mengacu pada struktur jabatan suci bagi mereka yang disucikan melalui arisan. Hierarki juga terdiri dari 3 tingkatan pelayanan yang bersumber pada sakramen. Yang pertama itu adalah episkopat, uskup, dan yang kedua adalah presbiterat atau imam, dan yang terakhir adalah diakonat atau diakon. Oke, sekarang kita melanjutkan pembelajaran kita dengan peran yang teman-teman tadi yang sudah disiapkan, silakan masuk ke depan untuk peran tentang hierarki dalam gereja Katolik. Aku Maria. Teman-teman, aku sering mendengar tentang hierarki gereja Katolik. Tapi kadang aku bingung. Apa sebenarnya perbedaan tugas antara paus, uskup, imam, dan diakon? Aku Andreas. Nah, aku juga penasaran. Katanya mereka semua punya peran penting, ya. Aku Paus Fransiskus. Benar, anak-anakku, aku sebagai Paus adalah uskup Roma dan pengganti Santo Petrus. Tugasku adalah memimpin seluruh gereja Katolik di dunia, menjaga kesatuan iman, dan mengajar umat untuk setia pada ajaran Kristus. Aku sebagai uskup Yohanes. Aku melanjutkan karya para rasul. Sebagai uskup, tugasku adalah mengajar, memutuskan, dan memimpin umat di keuskupan. Aku membimbing para imam dan umat agar hidup dalam kasih serta setia kepada Kristus dan Paus. Oke, aku menyiapkan KTD tentang peran hierarki dalam gereja Katolik. Jadi masing-masing kelompok nanti dibagikan KTD. Jadi dari kelompok masing-masing mendiskusikan tentang peran hierarki dalam gereja Katolik. Anak-anak sudah menyiapkan alat tulis, buku untuk menjawab KTD yang sudah dibagikan. Silakan berdiskusi. KTD yang ibu sudah bagi, ada kamu sudah paham atau belum? Ibu contoh hierarki dalam kehidupan sehari-hari dengan teman-teman atau gereja. Oke. Nanti ini dari seruan bilang perhatikan gambar struktur hierarki dalam gereja Katolik. Jadi gambar struktur hierarki itu tadi ibu sudah bagikan di sini gambar strukturnya. Setelah itu kamu cari masing-masing tentang peran hierarki yang tadi saya sudah jelaskan dan contoh yang nyata dalam kehidupan kalian sehari-hari. Apakah dari setiap kelompok sudah selesai berdiskusi? Sudah ya, Bu. Oke, baik, kelompok pertama silakan mempresentasikan hasil diskusi.
teman-teman. Baik. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Maria perhatikan gambar struktur hierarki gereja katolik. Paus, uskup, imam, diakon. Tugas buat data singkat berisi peran utama masing-masing hierarki dan beri contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari di gereja katolik anak. Yang pertama, fungsi mengajar, makna, penyampaian dan menjaga ajaran imam katolik. Contoh pelaksanaan, paus dan uskup menerbitkan ensiklik, pemilih atau surat gembala tentang imam dan moral. Sekian dari presentasi kami. Apakah ada kelompok lain yang ingin bertanya? Kalau silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Saya mewakili kelompok 2 ingin bertanya, sikap apa yang harus dilakukan setiap awam kepada hierarki? Mulai saat pertanyaan dari kelompok. Menghargai mereka, menghormati paus, uskup, imam, diakon, mendoakan mereka dalam setiap karya mereka karena mereka adalah tanda kehadiran Allah di dunia ini. Tabel tersebut ada fungsi dari hierarki yang pertama adalah mengajar. Maknanya menyampaikan dan menjaga ajaran iman Katolik. Contoh pelaksanaannya, paus dan uskup menerbitkan ensiklik, homili, atau surat gembala iman dan moral. Fungsi yang kedua adalah menguduskan. Maknanya membawa umat semakin dekat kepada Allah melalui doa dan sakramen. Contoh pelaksanaan, imam memimpin ekaristi, uskup memberikan sakramen krisma, diakon membantu pelayanan liturgi. Oke, setelah kalian mempresentasikan hasil dari LKPD yang sudah Ibu bagikan, Ibu memberikan penguatan sedikit tentang fungsi dan pernyataan yang sudah ada di dalam LKPD yang sudah kalian kerjakan. Yang pertama itu fungsi dari hierarki, yaitu mengajar atau dalam bahasa Latinnya munus docendi, maknanya itu menyampaikan dan juga menjaga arahan. Yang berikut fungsi yang kedua itu menguruskan, dalam bahasa Latin munus sanctificandi, membawa umat semakin dekat dengan Allah. Yang ketiga itu memimpin, munus regendi, mengatur kehidupan gereja dan mengembalakan. Yang berikut pernyataan kalau sudah ada imam, berarti uskup itu tidak penting lagi. Jadi pernyataan itu tidak benar, karena uskup tetap memiliki peran penting karena ia adalah penerus dari para rasul. Yang berikut, peran uskup juga tetap penting meskipun imam di paroki. Secara logis, imam melayani umat atas nama dan dalam persatuan dengan uskup. Jadi, uskup sebagai penerus para rasul memiliki tugas pokok untuk mengajar, menguruskan, dan juga memimpin. Oke. Ibu akan membagikan soal evaluasi untuk setiap orang. Setelah Ibu bagikan, silakan sebelum Ibu membagikan soal evaluasi, silakan setiap kelompok mengumpulkan LKPD.
saya mengerjakan soal? Oke, dari pembelajaran kita yang sudah kita bahas tentang peran hierarki dalam gereja Katolik, anak-anak sudah paham? Sudah, ya. Oke, jadi dari tadi pemaparan materi dan juga proses pembelajaran kita pada pagi hari ini, saya minta salah satu siswa untuk memberikan refleksi tentang kesimpulan tentang pembelajaran kita pada pagi hari ini. Baik, dari pembelajaran kita hari ini tentang peran hierarki dalam gereja Katolik, kita dapat simpulkan bahwa hierarki bukanlah soal jabatan atau kekuasaan, tetapi tentang pelayanan dan pengorbanan. Para pemimpin gereja dipanggil bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, seperti Yesus yang membasuh kami dengan murid-Nya. Melalui mereka, Kristus tetap hadir untuk mengajar, menguduskan, dan menuntut umat menuju keselamatan. Kita belajar bahwa setiap orang, termasuk kita, memiliki peran dalam membangun gereja. Mungkin kita bukan seorang imam atau diakon, tetapi kita bisa melayani melalui kasih, doa, dan tindakan sederhana bagi sesama. Dengan demikian, kita turut mengambil bagian dalam karya Kristus yang terus hidup melalui gereja. Terima kasih. Oke, saya minta anak-anak untuk berdiri. Ayat 7, kebiasaan anak-anak Indonesia hebat, namun tidur pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, tidur cepat, beristirahat. Oke, kita tepuk tangan untuk kita semua. Sebelum kita pulang, saya minta salah satu siswa untuk memimpin kita untuk pulang. Ibu guru dan teman-teman semua, sebelum kita mengakhiri KBM kita pada pagi hari ini, marilah kita menghadap Tuhan dalam doa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Tritunggal dan Maha Kudus, Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih karena Kau telah melindungi kami dari pembelajaran pagi hingga berakhir dengan baik. Sekarang kami anak-anak mau pulang. Lindungilah kami dari perjalanan hingga tiba di rumah kami masing-masing dengan selamat. Namun tetap kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Siap.